kita ini hemat atau pelit. Jangan sampai kita salah kaprah. Kita sudah bilang, ih suami saya ini pelit, ternyata dia hemat. Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Ya, semoga semua sehat walafiat. Dalam keadaan pandemi seperti ini, diharapkan kita semua bisa menjaga kesehatannya. Salam jumpa lagi bersama Princess Official, teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah berkunjung ke channel ini ya. Mohon dukungannya untuk selalu like, subscribe, and share agar saya selalu semangat untuk membuat konten-konten lagi dan selalu share berbagi kepada teman-teman ya. Oke, konten kali ini kita tentang tips menghadapi suami yang pelit ya. Tips menghadapi suami yang pelit itu ada 8 ya, ada 8 tips, dan insya Allah mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat untuk semua ibu-ibu ya yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar. Nah, sebelum kita masuk ke tips menghadapi suami yang pelit ya, kita harus membedakan dulu yang mana yang pelit dan yang mana yang hemat ya. Jangan sampai kita salah persepsi, kita beranggapan bahwa suami kita pelit, ternyata kita yang salah menilai. Kita sudah bilang, suami saya pelit, malas gitu. Ternyata suami kita itu dia hemat. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan apa itu hemat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bukan definisi dari hemat ya, menurut KBBI. Hemat adalah berhati-hati dalam membelanjakan uang dan sebagainya, tidak boros, kemudian cermat. Nah, sedangkan pelit adalah orang yang tidak suka memberi sedekah atau kikir. Nah, itu adalah definisi dari hemat dan pelit menurut KBBI. Namun saya akan sedikit menambahkan untuk pelit itu adalah terlalu memperhitungkan sesuatu, terlalu kikir. Nah, kalau kita sudah tahu definisi antara hemat dengan pelit, kita sudah bisa tahu bahwa suami kita ini hemat atau pelit. Jangan sampai kita salah kaprah. Kita sudah bilang, ih suami saya ini pelit, ternyata dia hemat. Contohnya begini, gajinya sebulan adalah 4 juta. Ini contoh saja ya. Kemudian dia memberikan istri 3 juta. Terus kemudian istrinya bilang, ih pelit, cuma kasih aku 3 juta. Nah, terus untuk suami apa dong? Kan suami juga butuh jajan, butuh uang bensin, kemudian butuh rokok, terus mungkin juga dia sedekahkan sedikit buat keluarganya, orang tuanya gitu. Jadi kita juga harus bisa mengerti dengan suami gitu. Kecuali kalau suami punya penghasilan atau punya gaji sebulan 10 juta, kemudian dia kasih istrinya hanya 2 juta atau cuma 1 juta. Nah, itu bisa dikatakan pelit seperti itu. Nah, jadi sudah tahu definisinya kan. Nah, kita langsung lanjut untuk 8 tips menghadapi suami yang pelit. Tips yang pertama yaitu berdoa kepada Tuhan. Nah, segala sesuatu dalam hidup ini kita harus serahkan pada Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan ya. Tuhan, mungkin dalam sholat kita atau dalam ibadah lain, Tuhan, mengapa suami saya ini dia pelit? Tolong ketuk hatinya, tolong berikan hidayah. Kenapa suami saya ini dia pelit? Berdoa dan terus berdoa. Jangan pernah patah semangat ya. Jangan pernah patah semangat untuk mendoakan suami. Jadi yang pertama adalah berdoa kepada Tuhan. Tips yang kedua yaitu introspeksi diri.
Bisa jadi mungkin suami kita, ya, bisa jadi mungkin suami itu dia pelit kepada kita karena kita yang tidak bisa menggunakan memanajemen uang dengan baik. Ya, contohnya begini, suami memberikan gaji 5 juta, langsung kita belikan HP baru, beli skincare baru, padahal masih ada punya skincare. Lihat, ada online skincare baru, harga yang mahal, endorse artis, langsung beli. Kasihan juga kan suami, langsung beli tas branded, langsung beli barang-barang branded. Akhirnya sisa uang tinggal sedikit. Ketika suami bilang, "Mah, masakan ayam goreng dong, Mah masakan ikan pindang dong." Aduh Pak, uang habis. Padahal baru pertengahan bulan. Nah, bisa jadi suami mungkin pelit sama kita karena kesalahan kita sendiri. Jadi yang kedua adalah introspeksi diri. Nah, introspeksi diri. Yang ketiga yaitu selalu tersenyum dan ramah pada suami. Mungkin selama ini kita selalu jutek sama suami dan kurang ramah, sehingga suami kurang sreg sama kita ya. Jadi kita selalu tersenyum dari bangun pagi sampai apapun. Bahkan ketika menghadapi masalah, kita juga harus berusaha tersenyum. Ketika kita lagi capek, kita berusaha tersenyum. Nah, ini memang agak susah, tapi kita harus paksakan diri untuk membiasakan kebiasaan yang baik ini, ya. Jadi selalu tersenyum dan ramah. Assalamualaikum Pak, selamat pagi Pak. Nah, Papa sudah pulang, Papa mau makan apa, Papa mau minum apa, begitu. Nggak usah juga senyum sepanjang hari, terus bilang, kamu gila ya. Jadi selalu tersenyum dan ramah. Yang keempat, selalu fresh dan wangi depan suami. Dalam hal ini nggak usah all day kita fresh, ya, fresh blossom flower, selalu wangi semerbak, enggak juga ya. Kita berusaha untuk selalu fresh dan wangi, tidak harus pakai parfum sampai full banyak-banyak juga, tidak usah. Intinya kita fresh di depan suami, fresh badan kita, fresh wajah kita, fresh perilaku kita di depan suami, supaya suami jadi senang. Seperti itu ya. Nah, terutama ketika pada malam hari kita harus fresh sama suami. Jadi ketika suami seharian capek kerja, dia punya capek terobati dengan kita yang fresh. Nah, lanjut yang kelima. Yang kelima yaitu jangan meninggikan nada suara kita kepada suami. Ya, dalam rumah tangga kadang-kadang kita berdebat ya, itu biasa gitu. Jangan kita, kau yang salah baru, kau enak sekali, ya? Kau mata di mana? Kau punya hati di mana? Jangan seperti itu ya. Berusaha untuk kita meredam. Apalagi sampai memaki suami, jangan sampai. Karena perilaku alamiah laki-laki adalah raja dan tidak suka itu dibantah. Memang sebenarnya ini adalah perilaku alamiah laki-laki, dan sebenarnya ya bagi kita para wanita sebenarnya nggak enak juga, tapi memang kita harus berusaha untuk memahami psikologi para lelaki, suami kita. Mereka adalah, dalam pikiran mereka adalah raja, pemimpin. Jadi berusaha untuk selalu menahan amarah kita, ya, menurunkan nada suara kita, dan jangan sampai memaki suami, itu sangat tidak boleh. Jangan sampai. Kemudian yang kelima, yang keenam, kalau suami berbuat salah, jangan langsung memarahi. Ya, contohnya begini, suami pada hari holiday atau weekend, bukan hari kerja, suami keluar, mungkin ada urusan atau apaan gitu ya. Dia keluarnya dari habis makan siang sampai tengah malam baru pulang. Kita jangan langsung menjustis bahwa suami ini salah, suami ini berbuat hal yang negatif. Kita jangan langsung, kita harus selalu positif thinking. Kita jangan langsung memarahi. Kita juga jangan terlalu lebay cengeng, dan juga kita jangan terlalu sampai sangar marah-marah. Itu orang gila, jangan juga.
kita biasa aja, kita berusaha untuk positive thinking. Bisa jadi mungkin dia keluar itu ada urusannya, ya ada urusannya begitu. Kita tanyakan saja baik-baik, kita persilahkan masuk dan tanyakan baik-baik, kenapa jam segini baru pulang. Jangan kita langsung aja perang dunia ketiga. Kasihan, nanti suami jadi jenuh sama kita. Nah, terus yang ketujuh adalah tea time. Ya, tea time itu kita kasih waktu khusus ngobrol bersama suami ya. Kita kasih waktu khusus ngobrol berdua dengan suami. Kita berikan mungkin minuman kesukaannya atau makanan kesukaannya. Kemudian kita saling ngobrol dan saling terbuka. Kita tanya baik-baik, ya, Pak, apa suka ya sama teh susu buatan mama, atau Pak suka ya dengan kue buatan mama. Tuh, Pak, kita bosan setiap hari makannya cuma tempe tahu terus. Makan ayam goreng dong, ikan goreng dong. Makan KFC dong, atau makan apa dong. Tuh, kita makan es krim gelato dong Pak, gitu. Pak, gamis mama ini sudah 2 tahun yang lalu loh. Pak, jilbab mama tuh itu saja, belikan mama dong. Papa sekali-sekali kasih mama uang dong untuk shopping. Nah, terus suami bilang, ya boleh aja tapi jangan boros ya. Terus mama jawab, iya Pak, janji tidak akan boros. Nah, kita juga harus pintar-pintar ya mengelola uang. Terus yang terakhir adalah kita pasrahkan pada Tuhan. Tidak ada yang namanya instan menghadapi suami, ya. Dalam problem rumah tangga tidak ada yang namanya instan dalam menyelesaikan masalah. Selalu ikhtiar, hari ini berusaha, besok berusaha, terus. Ya, insya Allah Tuhan nanti akan membuka jalan dan merubah. Ya, itu saja. Mohon maaf kalau ada salah kata. Salah kata itu berasal dari saya dan kesempurnaan itu berasal dari Tuhan. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih atas support dan dukungannya. Ya, semoga tips ini bisa berguna untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum.